Halo selamanya. Halo semuanya, selamat sore. Kenalin, aku Maulaya Mulia Fajri Safira, semester 4, Teknologi Benih 2, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang pembenihan tanaman, khususnya tentang penangkaran benih padi. Pembuatan vlog kali ini ditujukan untuk memenuhi nilai UAS praktek mata kuliah Desain Komunikasi Visual Program Studi Teknologi Benih. Penangkaran benih merupakan upaya untuk menghasilkan benih unggul sebagai benih sumber maupun benih sebar yang akan digunakan untuk menghasilkan tanaman varietas unggul. Pada dasarnya, budidaya penangkaran benih padi hampir sama dengan budidaya padi pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah adanya seleksi atau roughing. Oke guys, kali ini aku bakal ngejelasin informasi kegiatan pokok dalam penangkaran benih padi. Kegiatan yang bakal aku jelasin kali ini terdiri dari 5 kegiatan, yaitu pengolahan lahan, penanaman, irigasi, roughing, dan penanganan pasca panen. Oke, yang pertama langsung saja yaitu pengolahan lahan. Persiapan lahan untuk pertanaman mirip dengan lahan untuk persemaian, namun tanpa pembuatan bedengan guys. Tanah diolah secara sempurna, yaitu dibajak pertama, kemudian digenangi selama 2 hari, lalu dikeringkan selama 7 hari, selanjutnya dibajak kedua, lalu digenangi selama 2 hari, dan dikeringkan lagi selama 7 hari. Terakhir, tanah digaruk untuk melumpurkan dan meratakan tanah. Untuk menekan pertumbuhan gulma, lahan yang telah diratakan disemprot dengan herbisida pratumbuh dan dibiarkan selama 7-10 hari atau sesuai dengan anjuran. Tahap yang kedua yaitu penanaman. Penanaman dilakukan pada saat bibit berumur 15-21 hari dengan 1 bibit per lubang tanam. Bibit padi yang ditanam sebaiknya memiliki umur fisiologis yang sama, dicirikan oleh jumlah daun yang sama, misal 2 atau 3 daun. Jarak tanam dapat menggunakan sistem tegel dan atau sistem legowo, tergantung tinggi tempat, kesuburan lahan, dan varietas yang ditanam. Kegiatan penanaman sendiri dapat dilakukan manual dengan berjalan mundur atau menggunakan transplanter. Lalu tahap ketiga ada irigasi lahan. Pada irigasi lahan padi dapat dilakukan menggunakan pengairan parit di dekat lahan pertanaman atau bisa juga menggunakan mesin diesel untuk memompa air serta mengalirkan dari dalam tanah ke lahan. Yang keempat yaitu seleksi atau roughing. Salah satu syarat dari benih bermutu adalah memiliki tingkat kemurnian genetik yang tinggi. Oleh karena itu, roughing perlu dilakukan dengan benar dan dimulai pada fase vegetatif sampai akhir pertanaman. Roughing dilakukan untuk membuang rumpun-rumpun tanaman yang ciri-ciri morfologisnya menyimpang dari ciri-ciri varietas tanaman yang diproduksi benihnya. Patokan kegiatan roughing berupa stadia vegetatif awal 35-45 HST berupa tanaman atau rumpun yang tipe pertunasan awalnya menyimpang dari sebagian besar rumpun-rumpun lainnya. Stadia vegetatif akhir atau anakan maksimum berusia 50-60 HST. Tanaman yang warna kaki atau helai daun dan pelepahnya berbeda dari sebagian besar rumpun-rumpun lainnya. Stadia generatif awal atau berbunga, usia 85-90 HST. Tanaman yang bentuk dan ukuran daun benderanya berbeda dari sebagian besar rumpun-rumpun lainnya. Stadia generatif akhir atau masa, usia 100-115 HST. Tanaman atau rumpun yang memiliki bentuk dan ukuran gabah, warna gabah, dan ujung gabah berupa rambut atau tidak berambut yang berbeda. Yang terakhir yaitu penanganan pasca panen. Setelah dilakukan pemanenan seperti biasa, hasil panen dibawa ke gudang pengolahan benih guys, yang dilanjutkan dengan beberapa langkah proses seperti penimbangan, perontokan gabah, pengemasan sebelum dilakukan uji lanjut, lalu dilakukan sertifikasi benih yang nantinya akan memperoleh bentuk dokumen seperti ini. Setelah diujikan, dilanjutkan dengan blower dan di-packing serta diberi label benih. Oke guys, gitu dulu vlog kali ini. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye semua.